Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah prediksi Desember 2022 khususnya untuk kamu yang punya Sun, Moon, atau Rising Gemini. Kita akan sama-sama lihat ya bagaimana kondisi general kamu, kisah cinta kamu, dan juga nanti ada pesan dari malaikat penjaga kamu ya, atau pesan dari semesta. Tanpa berlama-lama, aku langsung aja masuk ke bagian general dulu. Di sini akan ada juga hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Jadi kita lihat aja di sini ya. Ada pineapple, ada firecracker. Ini seperti menjelang tahun baru ya kelihatannya teman-teman Gemini. Di sini ada elephant, ada vine. Aku akan mulai dari berita bagusnya dulu. Aku lihat di sini akan ada kejutan yang sangat-sangat menggembirakan, sesuatu yang akan membuat kamu bersemangat lagi. Dan karena di sini nggak ada kategori khususnya ini kejutan apa, jadi ini bisa dari banyak hal yang mungkin sekarang sedang kamu nanti-nantikan. Bisa aja ini berhubungan dengan keuangan, peningkatan keuangan, yang utang-utang bayar utangnya, atau mungkin di sini kenaikan jabatan, promosi jabatan, bisnis kamu semakin berkembang pelan-pelan tapi pasti menuju ke tujuan yang memang kamu harapkan. Atau juga di sini bisa jadi kebahagiaan mendadak ya, yang nggak kamu sangka-sangka datangnya seperti apa. Bisa keuangan, kisah cinta juga bisa, pernikahan, berita mengenai kehamilan, kelahiran, pernikahan, ataupun kesehatan membaik dan yang seperti itu. Bantuan datang juga bisa dari orang yang memang kamu harapkan. Jadi di sini macam-macam, mudah-mudahan aja apapun itu harapan kamu ini akan datang. Kelihatannya dari pintu yang nggak diduga-duga. Jadi ya nikmatin aja, dan semoga ini bisa membuat kamu semakin bersemangat ya, terutama nanti menjelang tahun 2023. Semoga semangat kamu juga semakin indah gitu. Di sini ada nanas. Bisa aku katakan reconciliation ini lebih kepada berdamai ya, berdamai pada sesuatu yang memang seharusnya kamu terima keadaannya. Jadi kalau mungkin sebelumnya kamu adalah tipe orang yang sering kali memaksakan kehendak, aku harus begini, kamu harus begitu, sesuai kehendak aku. Nah sekarang aku lihat teman-teman akan bisa lebih calm down, bisa lebih tenang gitu loh untuk menerima sebuah kondisi. Dan nanti dalam kondisi apapun ada kebahagiaan yang datang ataupun sesuatu yang memang harus butuh sebuah penerimaan, teman-teman akan lebih bisa berdamai dengan situasi tersebut. Aku lihatnya seperti itu. Dan di sini semoga aja reconciliation bisa menjadi momen dimana kamu jauh lebih damai terhadap hidup kamu dari apa yang sedang kamu kerjakan. Tetap fokus pada apa yang kamu kerjakan, tapi juga menemukan kedamaiannya kamu, menemukan balance-nya kamu. Seperti nanas lah ya, kadang manis, kadang asam, kadang bikin lidah gatal-gatal, tapi mostly ini juga bagus untuk kesehatan kamu gitu loh. Jadi ya hidup tuh seperti nanas lah, nggak selalu manis, kadang asam-asam getir gitu ya. Tapi nggak apa-apa, semoga nanti di Desember akan ada kebaikan yang datang di kamu. Karena aku lihat di sini ada elephant ya, gajah, yang mana ini adalah sebuah perjalanan panjang yang sudah kamu lakukan mungkin di sepanjang 2022, penuh dengan perjuangan, penuh dengan harapan, penuh dengan doa-doa dari ketulusan hati kamu, baik untuk kamu atau orang yang kamu sayang. Aku lihat di sini pada akhirnya kamu akan jauh lebih bijak pada akhirnya. Di sini baik secara mental ataupun fisikal, kamu di sini pada apapun yang sudah terjadi di hidup kamu, kamu akan jauh lebih bahagia, lebih damai, lebih bijak. Kamu nanti ke depannya, kalaupun di 2022 ada banyak sekali hal terjadi, baik yang manis ataupun yang kurang menyenangkan, pada akhirnya kamu mendewasa di sini. Jadi kadang kebahagiaan itu nggak sekedar uang, tapi kamu yang bisa nanti mengambil sebuah keputusan lebih bijak, itu juga sebuah perubahan yang positif. Kamu yang bisa berpikir lebih jernih ketika ada masalah, itu juga sebuah perubahan positif buat kamu. Kamu nanti yang bisa semakin mendewasa, mengambil keputusan ini itu ABC dengan lebih baik, itu juga sebuah perubahan positif buat kamu. Maka di sini aku lihat kamu akan menjadi orang yang lebih bijak ke depannya. Orang yang lebih bijak untuk menentukan pilihan, uang kamu mau dibelanjakan, ditabung, diinvestasikan kemana, mana orang-orang yang seharusnya kamu percaya, mana orang-orang yang sebaiknya kamu jaga, mana yang sebaiknya kamu lepaskan saja untuk diikhlaskan karena mungkin udah nggak bisa bersinergi dengan kamu, lebih banyak keburukan yang dia berikan, maka kamu ikhlas untuk ya udah melepaskan dia dan menerima tangan kamu terbuka untuk orang-orang baru yang datang yang bisa memberikan kebahagiaan dan juga hal-hal yang lebih positif di hidup kamu. Jadi seperti itu ya, tangguh seperti seekor gajah.
Itu yang kelihat. Kemudian di sini ada Vine. Kalau misalnya sekarang kamu sedang ada masalah atau mungkin kedepannya ada sebuah kondisi di mana kamu harus memecahkan sebuah situasi, kasus, atau mungkin ya masalah lah katakanlah, kamu nggak ada salahnya kok minta bantuan kepada orang lain. Jadi kadang kalau kamu curhat kepada seseorang, ke sahabat, keluarga, pasangan kamu, mungkin mereka nggak bisa sepenuhnya membantu kamu, tapi mungkin kamu akan dapat sebuah perspektif yang berbeda dari mereka yang mungkin nggak pernah kamu pikirkan. Yang bisa jadi itu bisa membuka jalan selesainya masalah kamu dengan sendirinya. Jadi kalau emang lagi ada masalah, curhat aja. Atau mungkin di sini kalau kamu ingin mengambil sebuah keputusan penting, jangan lupa mencari informasi sebanyak-banyaknya, terutama untuk sesuatu yang sangat krusial ya, di keuangan, status pernikahan, pacaran, atau mungkin akan bekerja di mana. Cari informasi sebanyak-banyaknya yang akan membantu kamu lebih nyaman pada kondisi tersebut ya. Kemudian itu sudah kondisi general. Aku akan masuk ke kondisi kisah cinta kamu, baik untuk teman-teman Gemini, single atau yang sudah punya pasangan. Ada Three of Pentacles, ada The Chariot, ada Ace of Wands, ada Knight of Swords. Kalian bisa aku lihat di sini teman-teman yang sedang menunggu pergerakan seseorang atau ingin segera bertemu dengan seseorang yang potensial menjadi pasangan kamu. Aku lihat ada kemungkinan di sini dia akan datang dari jalur pekerjaan kamu bisa, bisnis kamu bisa, pendidikan kamu bisa. Jadi di sini mungkin dia dan kamu terlibat sebuah cinta lokasi gitu ya, sedang mengerjakan sebuah proyek bersama, sering ketemu, sering ngobrol, sering bertukar pikiran sehingga muncullah benih-benih cinta, benih-benih cinta ya, perasaan untuk nyaman sama kamu, penasaran sama kamu, seperti itu di sini. Maka kalau misalnya di kantor atau kampus kamu lagi ada acara nih ceritanya, nggak ada salahnya kamu datang, walaupun mungkin nggak penting-penting amat, siapa tahu ada 1 atau 2 orang yang nanti akan bisa deket sama kamu gitu. Dan ini kalau misalnya teman-teman Gemini sudah punya pasangan, aku lihat di sini kamu akan belajar lebih banyak mengenai kerjasama, mau mendengarkan apa keinginan dia atau harapan dia atau kritiknya dia terhadap kamu. Misalnya dia bilang ke kamu, sayang, kok kayaknya makin lama kamu makin sibuk ya, kok kayaknya kita semakin jarang waktu bertemu, kumpul-kumpul lagi, kenapa, emang sibuk kah gitu. Jadi coba lebih bisa mengerti apa yang dia harapkan tentang kamu. Jadi kalau ada yang bisa kamu usahakan, misalnya, oh ya sudah deh, aku emang sibuk, tapi nanti di akhir minggu, weekend, aku bisa kok jalan-jalan sama kamu, misalnya usahakan buat jalan-jalan sama dia. Atau mungkin dia punya keinginan lain, misalnya berharap kamu lebih memperhatikan penampilan barangkali, atau mungkin dia merasa kamu bisa kurang-kurangin gitu energi buat egoisnya misalnya. Maka coba dengarkan. Dan ini aku lihat di Desember kerjasama antara kamu dan pasangan akan sangat menentukan kedepannya hubungan kamu akan bagaimana. Kalau kamu dan pasangan kamu bisa saling bekerja sama dalam hal apapun, terutama ketika ada masalah terjadi, aku lihat kedepannya hubungan kamu dan dia akan semakin menguat sih di sini. Jadi it's okay, namanya pasangan ya, 2 orang untuk satu tujuan, kadang nggak selalu seia sekata, tinggal gimana kamu dan pasangan kamu bisa kompromi nggak, bisa saling ngobrol dengan enak nggak untuk menemukan sebuah solusi gitu ya di sini. Kemudian ada The Chariot, sebuah kesuksesan, harapan dia, atau mungkin juga kamu di sini membawa hubungan ini ke arah yang lebih serius. Bagus dong, iya bagus di sini. Ya mudah-mudahan aja segala usaha dan upaya yang kamu lakukan bisa membuahkan hasil yang maksimal untuk hubungan kamu dan dia di sini. Dan kalau misalnya ada salah satu pihak yang udah serius banget mengenai hubungan ini, sementara yang satu katakanlah belum sesiap kamu, atau mungkin kondisinya sebaliknya, ya nggak ada salahnya buat dibicarakan. Sekali lagi, jika berkaitan dengan hubungan cinta ini mengenai kerjasama. Jadi nggak cuma sekedar aku cinta kamu, kamu cinta aku, tapi juga kerjasama, mau mendengarkan, mau kompromi, mau berjuang bareng. Jadi nggak dia doang yang berjuang, kamu juga harus berjuang gitu loh di sini. Ya, jadi mudah-mudahan ini tanda bahwa hubungan kamu dan dia akan lancar ke depannya. Dan kalau teman-teman di sini ada yang sedang dekat dengan seseorang, aku lihat sih dia nggak akan lama lagi akan datang ke kamu untuk sesuatu yang ingin dia seriusin tentang kamu gitulah intinya. Tapi dia ingin melihat dulu nih antara kamu dan dia ada kecocokan nggak, bisa long lasting nggak kira-kira, sifat-sifat kamu ini bisa blending atau bisa bersinergi nggak dengan
sifat-sifatnya dia, dengan gaya hidup masing-masing kayak gitu juga. Jadi ini akan menjadi fase penjajakan atau pendekatan yang nikmatin aja lah di sini ya. Di bawah santai aja, jangan terlalu serius banget. Kemudian di sini ada Ace of Wands. Yang bisa aku katakan di sini memang antara kamu dan dia kalau udah punya pasangan ya. Aku lihat semakin ngerti arah tujuan hubungan ini, semakin saling bisa mengerti. Kamu makin ngerti pasangan kamu seperti apa, sifatnya, pembawaannya, gaya hidupnya, pikiran-pikiran terdalamnya, kamu udah makin ngerti. Begitu juga sebaliknya, dia udah makin lebih mengerti kamu. Jadi kalau misalnya awal-awal jadian masih menerka-nerka, dia mikir apa ya, dia berperasaan apa ya, sekarang kamu udah bisa ngerti gitu loh. Jadi koneksinya udah makin dalam di sini kelihatannya. Dan mudah-mudahan aja ini menjadi tanda kamu dan dia punya satu tujuan yang sama, terutama di sini sesuatu yang berhubungan dengan karir, bukan karir juga sih, maksudnya ayo ke depannya kalau misalnya aku dan kamu emang udah siap menikah, ayo kita persiapkan gitulah intinya. Jadi kamu dan dia punya goal yang sama, tujuan yang sama. Entah itu pernikahan, nanti ke depannya ingin tinggal di mana, ingin lebih serius lagi, gimana caranya nabung untuk katakanlah biaya nikah atau nanti beli rumah, yang seperti itulah. Jadi mudah-mudahan aja kesamaan ini bisa membawa kamu dan dia pada sebuah kondisi yang lebih nyaman ke depannya ya, sama-sama berjuang. Dan di sini kalau misalnya kamu pun lagi dekat dengan seseorang, kelihatannya orang itu juga sudah menemukan sesuatu tentang kamu yang unik, yang dia harapkan nanti kayu ini akan nggak cuma sekedar bunga-bunga yang sedikit ini, tapi bunga-bunga yang lebih mekar gitu ya di sini. Kemudian ada Knight of Swords buat teman-teman yang lagi jomblo ya. Mudah-mudahan akan datang seseorang yang nggak kamu sangka-sangka. Cukup cepat kehadirannya, cukup serius. Orangnya pemberani, masih muda, 20-30 tahunan lah di sini, tapi dia serius lah intinya. Bener-bener ingin tahu kamu lebih dalam, sangat menggebu-gebu kayak gitu di sini. Kalau misalnya kamu sudah punya pasangan, aku lihat kamu dan dia akan semakin tertantang lah di sini. Namanya hubungan cinta, kadang nggak cuma manis doang, kadang ada masalah, kadang ada ujian, baik ini tentang kamu dan dia atau di luar kamu dan dia. Tapi yang pasti aku lihat kamu dan dia sama-sama udah jadi pejuang yang saling ngerti. Aku akan berjuang di sektor ini, kamu di sektor ini, kayak gitu. Jadi udah ngerti tujuannya sama sehingga lebih lancar lah ke depannya. Mudah-mudahan ya di sini menjadi jalan terbuka untuk hubungan kamu dan dia ke depannya lebih lancar, lebih ngerti arti perjuangan. Jadi nggak sekedar gelendotan 24 jam sama dia, tapi ngerti. Ketika waktunya kamu kerja, waktunya kuliah, waktunya kamu fokus sama dia ya kamu sama dia gitu di sini ya. Kemudian aku akan lihat beberapa perasaan dia tentang kamu, baik ini adalah orang yang sedang dekat atau pasangan kamu. I need you. Jadi di sini buat teman-teman kalau emang sadar ya, kalau misalnya semakin hari semakin sibuk dan semakin nggak ada waktu buat lebih sering ketemu, ngobrol dan sebagainya, maka coba mulai bisa memanage waktu dengan baik lah. Aku mengerti teman-teman mungkin di sini sedang mengejar karir, finansial, bisnis, tapi juga kadang pasangan kamu nih butuh kamu. Terutama kalau dia lagi ada masalah yang butuh buat cerita sama kamu, butuh buat denger opini kamu, atau mungkin butuh bantuan kamu dalam hal, atau sekedar dia emang kangen aja sama kamu. Kangen nonton bareng, nonton jalan-jalan sore sama kamu, atau mungkin malam minggu malam-malam ngafe di mana, nyobain kafe baru, ngopi-ngopi sambil ngobrol santai gitu. Jadi itu sih. Jadi sesibuk-sibuknya kamu ya coba tanyakan ke dia apakah bisa ini jalan-jalan lagi atau gimana kayak gitu ya. Dan juga kalau misalnya ini gebetan kamu, kelihatannya dia sedang ada banyak sekali masa dimana kangen sama kamu, ingin sering ngobrol sama kamu, ingin sering video call, sering chatting, sering ketemu. Pokoknya momen-momen bersama kamu adalah momen-momen yang ingin dia hargai dan ingin dia lakukan lebih sering lagi. Intinya kayak gitu. Kemudian di sini aku tidak pernah bermaksud untuk sengaja menyakiti kamu. Jadi di sini kalau emang teman-teman lagi ada masalah nih, kendala dengan terutama yang pasangan ya, aku lihat di sini dia sebenarnya nggak pernah sengaja ingin menyakiti kamu. Mungkin memang karena dia lagi capek sehingga mungkin mengatakan sesuatu yang kurang pas, kurang srek di hati kamu. Atau mungkin dia di sini emang terkonfrontasi karena mungkin kamunya marah juga, tapi di sini dia nggak pernah ada niat buat menyakiti kamu. Aku lihat di sini dia sangat menyesal dan dia ingin memperbaiki semuanya. Minta kesempatan kepada kamu untuk memaafkan dan membuktikan bahwa dia bisa memperbaiki segala hal yang
dia lakukan tanpa sengaja menyakiti hati kamu. Kayak gitu di sini. Jadi apakah kamu akan memberi kesempatan atau tidak, ya terserah kepada kamu. Karena bagaimanapun juga ini hubungan kamu ya. Terus di sini juga dia pengen bilang dia pernah terluka sebelumnya. Nah, kalau buat teman-teman yang lagi jomblo dan pendekatan dengan seseorang dan kamu ngerasa jalannya dia nih lama banget, sementara kamu tuh pingin lebih cepat gitu kan ya, kok lama banget sih kenalannya, pendekatannya, kelihatannya dia nggak mau terluka seperti dulu lagi. Jadi kalau sebelumnya di hubungan sebelumnya atau dia melihat pernikahan orang tuanya nggak bagus misalnya, maka di sini dia nggak mau terluka seperti orang tuanya atau seperti hubungan dia sebelumnya. Seperti itu, maka mungkin di sini kenapa dia perjalanannya kepada kamu tuh agak lambat, pelan-pelan, nggak langsung jeder jadian. Ya dia butuh yakin dulu, apakah bersama dengan kamu dia akan aman, apakah bersama dengan kamu dia akan benar-benar yakin, kayak gitu di sini. Jadi mohon dimengerti ya kalau dia butuh waktu untuk yakin mengenai perasaannya kepada kamu. Kemudian di sini aku akan lihat dari pesan semesta atau pesan dari malaikat penjaga kamu ya. Ada kuda di sini mengenai free spirit. Kalau memang teman-teman di sini dalam hal apapun ya, nggak cuma mengenai cinta, kalau memang teman-teman di sini ingin mengekspresikan diri kamu, kreativitas kamu, pemikiran kamu, harapan-harapan kamu, dan mungkin kamu ngerasa kamu terbelenggu oleh situasi, entah karena tradisi, entah karena ajaran agama, atau mungkin karena batas-batas yang diterapkan oleh keluarga kamu, nggak ada salahnya kamu di sini mengutarakan isi hati kamu kepada mereka gitu loh. Ayah, ibu, aku ingin sekali misalnya kuliah di Jepang karena ini impian aku. Apakah boleh? Kenapa aku pengen kuliah di sana? Karena ini gitu, jelasin aja. Terutama kalau harapan ini tuh sudah menggebu-gebu di hati kamu. Dalam hal apapun ya, nggak cuma sekedar kuliah, itu cuma contoh aja. Mungkin dalam hal lainnya pingin buka bisnis misalnya, atau misalnya pingin apalah, yang sesuatu yang sudah sangat bergelora di hati kamu, ingin kamu wujudkan, tapi mungkin kamu masih takut dianggap aneh, takut nanti malah dimarahin, takut nanti gagal. Kalau aku lihat di sini kamu punya ketangguhan yang bagus loh, teman-teman Gemini. Ketangguhan kamu luar biasa, terutama mulai Desember nanti. Jadi kalau emang kamu ingin mengekspresikan sesuatu, lakukanlah. Tentu saja dengan cara yang baik ya. Ngomongnya yang baik, yang benar. Di saat situasinya nyaman, mood kamu bagus, mood orang yang kamu ngajak ngobrol bagus gitu di sini. Jadi jangan sampai kamu di sini ingin membahagiakan orang lain, tapi kamunya sendiri nggak bahagia dengan pilihan tersebut. Kayak gitu. Jadi bisa kok diobrolin ya. Saling mendengarkan, saling memahami. Intinya kayak gitu. Ada kangguru di sini mengenai keberanian. Kamu sedang dites. Kamu punya keyakinan dan yakin pada apa yang menurut kamu benar. Jadi di sini kelihatan teman-teman sedang memperjuangkan sesuatu ya. Memperjuangkan sesuatu ini macam-macam lah ya, nggak cuma cinta atau pekerjaan doang. Apapun itu. Jadi kalau kamu emang yakin apa yang kamu percaya ini tidak menyakiti siapapun, bisa membawa kebaikan buat kamu, bahkan mungkin membawa kebaikan pada lebih banyak orang, maka lakukanlah gitu di sini. Kalaupun masih harus minta izin katakanlah ke orang tua, sampaikan kepada mereka. Atau mungkin kamu harus sharing ke pasangan kamu, sampaikan kepada mereka. Karena di sini kamu sebenarnya tipe orang yang tangguh, tipe yang berani juga. Cuma mungkin situasinya kamu rasa kurang tepat atau mungkin belum tepat gitu ya. Maka ya coba diperjuangkan apa yang memang menjadi hasrat atau impian terbesarnya kamu di sini. Terutama buat teman-teman yang masih muda ya. Mumpung masih muda, ya nikmati segala impian kamu dan capai. Sayang-sayang kalau misalnya enggak gitu loh di sini. Dan aku akan lihat dari charmnya, ini adalah unsur nama atau instansi atau lembaga yang bisa memberi kabar baik buat kamu di Desember nanti. Ada Z, T, S, G, C, H, Q, Z, O, K, dan N. Kemudian zodiak, beberapa orang yang bisa juga memberi kabar baik selama Desember nanti. Ada Virgo, Sagittarius, Capricorn, Libra, Pisces, dan juga Leo. Jadi itu yang bisa aku reading buat teman-teman Gemini. Semoga ini memotivasi kamu, bikin kamu semakin bersemangat, dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.